Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita boleh kembali bersama-sama di dalam persekutuan kita, dalam ibadah minggu kita. Kita bersyukur kita ada di minggu kedua di bulan Mei ini. Saya percaya semua karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, siang hari ini ya saya sungguh bersuka cita bisa berjumpa dengan hambanya Bapak Marpaung ya bersama Ibu. Sudah cukup lama sekali ya tidak pernah bertemu dengan hambanya karena memang beda tempat tinggal. Saya di Curu, ya beliau ada di Bengkulu. Ya, tapi saya melihat sudah sekian lama, mungkin ada 10 tahunan lebih, tapi saya melihat wajahnya tetap awet Bapak Marpaung. Ya, saya percaya ini semua karena pemeliharaan Tuhan bagi keluarga Pak Marpaung. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ya, ini tadi sudah di sesi pertama di dalam ibadah kita yang pertama saya sudah sampaikan. Di ibadah kedua ini kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, semakin kita merenungkan semakin banyak hal yang Tuhan akan singkapkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katanya juga namamu, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari pembacaan ini adalah pergumulan Yakub. Ya, pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yakub di sini menceritakan satu pengalaman dia dalam pergumulannya dengan Allah pada saat dia ada di tepi sungai Yabok. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal selanjutnya sebelumnya, kita melihat bagaimana pada saat itu Yakub dikejar-kejar oleh saudaranya Esau. Karena kita tahu bahwa Yakub menipu saudaranya Esau untuk apa? Untuk dia mendapatkan berkat daripada orang tuanya. Dengan segala cara Yakub melakukan hal itu. Sehingga segala apa yang menjadi kehendaknya itu terpenuhi. Sehingga pada satu ketika Esau marah dan Esau ingin membunuh saudaranya yaitu Yakub. Maka larilah Yakub. Dikejar-kejarlah Yakub sampai pada satu ketika dia dan keluarga dan anak-anaknya ada di sungai Yabok. Dia meminggirkan dulu, menyeberangkan keluarganya supaya tidak dapat terhalau dengan saudaranya Esau. Tapi di situ diceritakan pada saat di mana Yakub
pada saat di masa kesendiriannya, disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah menjumpai Yakub. Ya, Allah menjumpai Yakub dan di situ terjadi sebuah pergumulan Allah dengan Yakub, dan menariknya dalam situasi seperti itu Tuhan memukul pangkal paha Yakub. Mengapa Tuhan melakukan hal demikian? Satu tujuan Tuhan adalah supaya Yakub hidupnya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita melihat kehidupan daripada Yakub, sejak dari lahirnya dalam kandungannya, Yakub selalu, ya di dalam Alkitab diceritakan Yakub bergulat dengan saudaranya sehingga dia memegang tumit saudaranya Esau. Dari dalam kandungan Yakub memiliki satu karakter ingin mencapai sesuatu apa yang menjadi keinginan, harapannya. Dan kalau kita melihat dari kisah-kisah daripada Yakub, saudara akan bisa tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Yakub supaya apa yang menjadi harapannya itu tercapai. Nah, kita bisa melihat di sini pada saat dia berjumpa dengan Tuhan di dalam pergumulan, dalam pergulatan dengan Allah, sehingga Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan Yakub. Alkitab mengatakan di situ pangkal pahanya terpelecok. Dan inilah satu tujuan Tuhan, supaya Yakub itu bergantung kepada Tuhan. Nah, memang ini bukan satu hal yang mudah buat Yakub untuk bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia merasa dia mampu, dia punya satu kekuatan di dalam kehidupannya. Dan kita melihat di sini pada saat Yakub di mana Allah memukul pangkal pahanya, maka ia menyadari bahwa dia memiliki satu kelemahan. Sehingga pada saat itu dia katakan di ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah melingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, saudara, kita bisa melihat ya, pada saat di mana Allah setelah memukul pangkal pahanya, Yakub menyadari akan keterbatasannya, akan kelemahannya, sehingga pada saat itu dia katakan kepada Allah untuk dia boleh mengalami berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini mungkin bisa sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Betapa sulitnya orang untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Meskipun kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari, apa yang membuat orang sulit untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Nah, yang pertama, mengapa kadangkala kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena kita terlalu fokus kepada masalah. Ada seorang ibu dengan satu orang anaknya. Keluarga ini gemar sekali makan ikan. Anak ini masih berumur lebih kurang 8 tahun. Dan ibu ini selalu menggorengkan ikan buat anaknya. Dan ibu ini mengambil daging-daging ikan itu dan memisahkan duri-duri daripada ikan itu. Dia menyuapi anaknya itu sehingga ikan itu habis. Satu ketika ibu ini kembali untuk menggorengkan seekor ikan, lalu dia berikan kepada anaknya. Anak ini mulai mencoba untuk memakan. Dia belajar untuk memisahkan duri-duri tersebut. Tetapi pada satu ketika dia tidak mampu untuk menyantap ikan itu. Lalu dia bertanya kepada ibunya, saya tidak bisa untuk menghabiskan ikan ini karena terlalu banyak durinya.
Ibu ini lalu berkata kepada anaknya dengan bijak, "Anakku, mana yang lebih banyak? Dagingnya ikan ini apakah durinya?" Lalu si anak dibilang, "Dagingnya yang banyak." Lalu ibu ini katakan dengan bijak kepada anaknya, dia sampaikan, "Kenapa kamu tidak mampu memakannya? Karena kamu nak hanya terfokus kepada duri-durinya. Sedangkan kamu tidak melihat bahwa dagingnya begitu banyak." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ilustrasi kisah ini, kadangkala kita pun mengalami hal demikian. Seringkali tanpa kita sadari ketika kita diperhadapkan kepada masalah yang besar, fokus kita hanya tertuju pada besarnya masalah yang ada. Sehingga membuat kita menjadi pesimis untuk dapat keluar atau melewati masalah-masalah tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita melihat masalah itu berat, masalah itu besar, dari kekuatan kita, dari kemampuan kita, sehingga akhirnya apa? Kita menyerah dengan masalah tersebut. Mungkin kita berkata, ya sudahlah, inilah sudah memang nasib saya. Mungkin kita udah pasrah dengan hal-hal yang membuat kita tidak mampu melewati itu semuanya. Karena apa? Karena kita terfokus dengan persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Mari kita melihat bagaimana Daud pada saat dia diperhadapkan dengan banyak masalah. Kalau saudara bisa baca riwayat dalam kehidupan Daud. Daud menghadapi bahaya, bukan hanya dari bahaya dari orang-orang di sekelilingnya. Dia juga mendapatkan masalah di tengah-tengah keluarganya. Tapi dalam situasi seperti itu, apa yang Daud lakukan? Dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Nah, Daud mengerti saat dia menghadapi masalah, dia selalu memandang kepada Tuhan. Pada saat dia menghadapi masalah, matanya tertuju kepada Tuhan. Dia mulai fokus kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa saat dia percaya, dia tertuju kepada Tuhan, disitulah dia akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat artinya bahwa setiap orang tidak lepas dari persoalan masalah. Tetapi bagaimana kita mau keluar dari masalah dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kala kita sulit untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya tertuju kepada masalah-masalah tersebut. Kita lupa kita punya Allah. Kita lupa kita punya Tuhan yang mampu menolong setiap pribadi-pribadi kita. Amin. Nah oleh sebab itulah mari Bapak Ibu Saudara, Daud dengan kata lain, Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk dia berharap, untuk dia mendapatkan pertolongan. Karena Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupannya, dalam segala masalah yang dihadapinya dengan sempurna. Percaya enggak saudara? Amin. Bahwa Tuhan mampu untuk menolong di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan persoalan masalah dalam kehidupan kita. Dengan berbagai cara. Kalau kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, pasti kita menemukan masalah-masalah. Baik secara pribadi, di dalam sekolah, dalam perkuliahan kita. Kita di dalam pekerjaan, pasti kita berhadapkan dengan masalah. Dalam pelayanan pun juga demikian. Ya.
tidak lepas dari masalah-masalah yang kita hadapi selama kita masih bernapas, masih ada di dalam dunia ini, tidak satu orang pun lepas dari setiap persoalan masalah di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itulah apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengatasi setiap permasalahan kita dengan caranya yang sempurna. Amin. Tuhan mampu dan sanggup ya untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus selalu membuka tangannya. Yesus selalu mengundang setiap kita di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang berat yang kita hadapi, Dia selalu terbuka. Mari, Yesus mengajak untuk kita datang kepadanya. Maka Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Ya, bahkan di ayat yang lain, cobaan-cobaan yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatan. Kalau engkau dicobai, apa yang dikatakan Yesus? Aku akan memberikan apa? Jalan keluar. Artinya saat kita tertuju kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari. Ya, untuk kita tetap tertuju mata kita kepada Tuhan. Jangan kita bergantung dengan persoalan masalah, terfokus dengan permasalahan-persoalan dalam hidup kita. Nah, inilah saudara, hal yang pertama, kenapa kita sulit bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, kita terlalu fokus dengan persoalan masalah hidup kita. Apakah dengan fokus kita dengan masalah kita mampu menyelesaikannya? Tidak mungkin. Ya, kita tidak mungkin. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar dari ini semua. Ya, untuk kita tidak terfokus dengan persoalan masalah dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita punya Bapa, kita punya Tuhan. Siapa itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini hal yang pertama saudara, ya, yang perlu kita perhatikan kenapa kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan karena kita terfokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita lupa kalau kita punya Bapa yang sanggup memberikan jalan keluar. Yang kedua, yang kadang-kala membuat kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan adalah iman kita seringkali kalah dengan kenyataan yang ada. Artinya ya, bahwa kenyataan yang kita hadapi seringkali membuat iman kita menjadi goyah, bahkan hampir padam. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan seringkali kita justru menemukan bahwa iman itu seperti tidak memberikan jawaban, tidak menyediakan solusi bagi kita, dan tidak memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Nah, ini yang kadangkala mengapa kita sulit bergantung kepada Tuhan. Kadangkala iman kita sering kalah dengan kenyataan yang ada. Harapannya itu tidak sesuai dengan apa? Dengan kenyataan. Ya mungkin kita semua punya harapan, punya cita-cita, punya impian. Tapi kadangkala impian yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal-hal demikian. Harapanmu maunya seperti ini. Tapi kenyataannya berbeda. Mungkin kita di dalam menghadapi hidup ini ada hal-hal yang mungkin kita gumuli, yang kita doakan. Mungkin kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun berdoa, ingin harapan itu terjadi. Tapi kadangkala kenyataannya tidak sesuai. Nah, pada saat seperti itu biasanya kita
malah bertanya, di manakah Tuhan di balik semua yang saya alami? Ya, mungkin kita mulai bertanya, di mana Tuhan itu? Mungkin kita pernah berkata, di mana kasih itu? Mungkin kita pernah bertanya, kalau engkau memang ada Tuhan, kenapa seperti ini terjadinya? Tidak sesuai apa yang menjadi harapan saya. Mungkin kita pernah bertanya hal-hal demikian saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Sehingga apa? Kadang-kala kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu lakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Ini membutuhkan sekali, saudara. Ya. Untuk kita tetap memiliki iman percaya kita kepada Tuhan. Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti mampu lakukan sesuatu itu dalam hidup kita. Inilah bicara tentang iman itu. Walaupun hari ini belum kita lihat sesuatu, tapi kita percaya akan semuanya itu. Amin. Kita percaya. Coba saudara perhatikan pada waktu kita di masa-masa COVID. Ya, pada waktu beberapa tahun yang lalu. Setiap kita ingin masuk, baik di dalam ibadah, ke tempat rumah-rumah, ke tempat teman-teman, ya, kita akan melihat bagaimana iman itu kita bisa gambarkan. Ya. Saat kita ingin masuk, pasti ada disiapkan untuk tempat mencuci tangan kita disemprot dan sebagainya. Itu semua apa? Supaya apa? Supaya bersih. Tidak ada lagi virus di tangan kita. Apakah kita bisa melihat saat disemprot, saya cuci tangan dengan sabun, benar-benar virus itu tidak ada di tangan kita? Tidak kan? Tapi kita percaya saat kita cuci tangan, disemprot, kita tahu semuanya bersih, steril. Ya, kalau bahasa apanya itu? Ya, steril. Sehingga kita bisa salaman, ya, orang bisa, hingga kita bisa masuk. Kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa, percaya bahwa tangan kita udah bersih. Nah, seperti itulah gambaran daripada iman itu sendiri. Kita belum lihat, tapi kita percaya. Tapi memang kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai apa yang menjadi harapan kita. Dan inilah yang kadang-kala membuat kita sulit bergantung kepada Tuhan. Kita tidak percaya lagi dengan mujizat Tuhan. Kita tidak percaya lagi dengan apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya agar kita tetap memiliki iman yang kuat? Yesus pernah menggambarkan bahwa iman itu bukanlah sebuah pohon yang besar yang sudah berakar dengan kuat, tetapi iman itu seperti biji yang kecil, biji sesawi. Nah, di dalam biji tersebut terdapat kandung-kandungan yang membuatnya bisa bertumbuh. Dengan demikian Yesus mengharapkan bahwa di dalam proses kehidupan ini, iman seperti biji itu akan bertumbuh kembang dan berbuah serta akan menjadi kokoh di dalam kehidupan kita. Proses yang kita hadapi, tapi saat kita mengimani, Yesus berkata kalau engkau punya iman besar sebesar biji sesawi, itu akan apa? Akan bertumbuh melalui proses itu semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan dikatakan kita akan menjadi pemenang. Amin. Saat kita benar-benar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, inilah saudara, bagaimana kita memiliki iman yang kuat itu. Di balik itu semua juga kita harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Artinya kita mengenal Tuhan, kita mengerti siapa Tuhan itu. Sehingga tidak salah di dalam kehidupan kita, tidak salah dalam kita menerjemahkan segala sesuatu. Sehingga kita tidak tersesat. Karena apa? Karena kita mengenal. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti, maka kita akan tersesatlah dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bisa mengenal, tahu
sehingga kita bisa melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Satu ketika ada seorang pengusaha dari Pulau Jawa. Dia datang ke Pulau Ambon. Dan itu adalah pertama kali dia masuk ke kota Ambon. Dia ingin menanam investasi di Pulau Ambon. Sampailah dia di Pulau Ambon, keluar dari bandara, turun dari pesawat bandara, dia naiklah mobil angkutan, ya. Kalau sekarang apa, Grab lah, ya, Grab car. Ya. Pada waktu dia diantar dengan mobil ini, dia melewati banyak daerah, tempat. Satu ketika dia bertanya kepada supir tersebut, karena dia melihat ada banyak perumahan-perumahan yang bagus. Dia bertanya kepada supir tersebut, itu punya siapa bangunan-bangunan itu, bagus sekali. Supir ini menjawab, "Seng tahu." Tahu maksudnya seng tahu? Tahu artinya? Tidak tahu, ya. Supir ini bilang, "Seng tahu." Dia manggut-manggut aja, yang pengusaha ini. Terus dalam perjalanan, dia melihat banyak tempat-tempat di perbukitan itu penuh dengan tumbuhan-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman yang luar biasa. Lalu dia bertanya kembali kepada supir itu, "Siapa yang punya itu?" Supir ini menjawab, "Seng tahu." Ya, dia manggut-manggut, wah hebat sekali ya, Seng tahu ini punya semuanya. Pasti Seng tahu ini orang kaya, ya. Itu dalam diri dia kan, ya, dalam diri dia, wah hebat sekali. Sampailah satu ketika, ya, dilihatlah banyak iringan-iringan, ya, orang-orang pada saat di dalam perjalanan. Ternyata ada yang meninggal. Lalu bertanyalah pengusaha ini, "Itu siapa?" Supir ini bilang, "Seng tahu." Lalu pengusaha ini udah, aduh kasihan sekali. Ya, Seng tahu ini, dia punya segalanya, tetapi dia, ya, tiba-tiba meninggal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kadangkala kita bisa tersesatkan. Karena apa? Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak mengenal. Kalau kita tahu, kita mengerti, pasti kita tidak akan bertanya lagi. Tapi kita mengenal Dia, pribadi Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tahu saat kita diperhadapkan dengan banyak hal, kita tahu bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mengenal siapa Tuhan kita itu. Kita akan tahu bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Kalau kita bisa melewati hari-hari sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mengerti, kita mengenal Tuhan. Tuhan yang memampukan kita semua. Tuhan yang mencukupkan kita semua. Masa-masa yang sulit kita hadapi, ada aja cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar setiap kita. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu begitu baik. Ya. Jujur kadang-kala kami sama istri saya saat kita menghadapi hal-hal yang memang sangat-sangat sulit sekali kita hadapi. Apa yang kami lakukan? Hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kadangkala kami tidak bisa mengerti, tapi disitulah saat kita belajar bergantung kepada Tuhan, kita melihat ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bagaimana membangun iman kita supaya kita mampu dan kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memiliki pengalaman pribadi kita dengan Tuhan.
Yang kedua, kita harus belajar untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya kita semakin hari semakin kuat. Dalam Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pengenalan oleh firman Kristus. Kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kita semua. Ada banyak firman Tuhan ini yang bisa menghibur kita. Saat kita galau, ada banyak penghiburan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita galau, saudara lari ke pantai panjang. Ya, saudara lari dari ujung ke ujung, saudara berteriak-teriak di pantai tersebut. Ya, tapi engkau datang kepada Tuhan, dengarkan setiap perkataan Tuhan. Janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibangunkan. Saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita baca, kita dengarkan, itu membangun iman kita. Nah, oleh sebab itu kita harus terus untuk membaca, merenungkan kebenaran firman itu. Yang boleh terus menguatkan setiap kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari saya tidak panjang lebar lagi. Apapun yang menghambat sehingga kita sulit bergantung kepada Tuhan, mari kita tanggalkan itu semua. Jangan lagi kita fokus kepada masalah. Jangan kita kalah dengan segala apapun yang terjadi. Tapi kita lihat Tuhan. Karena Tuhan bisa buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Oleh sebab itu tetap percaya, amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup lakukan itu dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.